Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kitab Jurmiyah. Kita sudah masuki bab isimnya la. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi membahas tentang isimnya la. Ini salah satu isim yang wajib di'irabi nasab, yaitu isimnya la. Sebenarnya lebih tepat adalah isimnya la ini dia mabni fathah mahal nasab, yang lebih tepat seperti itu. Kita bahas ya isimnya la. Isimnya la itu adalah ismu al-mansubu alladhi yaqa'u ba'dala linafil jinsi. Jadi isimnya la adalah isim yang di'irabi nasab, atau lebih tepatnya mabni fathah mahal nasab, yang terletak setelah la linafil jinsi. La linafil jinsi itu apa? Yaitu la yang berfungsi meniadakan sebuah jenis. Dan la linafil jinsi ini bisa beramal seperti amalnya inna, yaitu menasabkan isim dan merofakan khobar. Contohnya la rajula fiddari. La rajula, tidak ada laki-laki pun itu mewujud fiddari di dalam rumah. Nah, rajula ini sebagai isimnya la karena jatuh setelah la yang berfungsi meniadakan jenis. Jadi tidak ada jenis laki-laki pun berada di dalam rumah. Nah, khobarnya la karena la berfungsi seperti inna, punya isim, punya khobar, maka khobarnya ini dimahdhuf ya, atau dibuang, yang berupa maujudun. La rajula, tidak ada seorang laki-laki pun itu maujudun, itu berada fiddari di dalam rumah. Nah, ini namanya isimnya la yang terletak setelah la linafil jinsi, la yang berfungsi meniadakan sebuah jenis. Tidak ada jenis laki-laki pun itu berada di dalam rumah. Nah, supaya la ini bisa berfungsi atau bisa beramal seperti amalnya inna, menasabkan isim, merofakan khobar, maka harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, syaratnya isimnya la atau lafal yang setelahnya harus berupa isim nakiroh. Itu syarat yang pertama. Kalau tidak nakiroh, maka la-nya tidak bisa beramal. Lalu syarat yang kedua, antara isimnya dan la-nya ini harus bertemu langsung. Artinya tidak boleh disela-selai lafaz yang lain. Kalau disela-selai lafaz lain, maka tidak bisa beramal. Lalu syarat yang ketiga, la ini tidak boleh disebut berulang. Kalau seandainya disebut berulang, maka nanti ada konsekuensinya, bisa beramal, bisa tidak. Nah, ini syaratnya 3. Jika terpenuhi semua, maka la bisa beramal dengan sempurna, bisa beramal seperti amalnya inna, menasabkan isim dan merofakan khobar. Ini contohnya la rajula fiddari. La rajula fiddari, la rajula fiddari. Ini contoh yang bisa beramal sempurna. La rajula ini berarti setelah la ini isimnya berupa isim nakiroh, bertemu langsung, dan la tidak disebut berulang. Jadi dia bisa beramal seperti amal yang inna, yang sempurna ya. Nah, sekarang kita bahas ketika tidak memenuhi syarat 3 ini ya. Ketika tidak memenuhi syarat 1 dan 2, maka la mutlak tidak bisa beramal. Tetapi kalau tidak memenuhi syarat yang ketiga saja, maka dia nanti bisa beramal, bisa tidak. Di sini ya. Ketika la dan ketika isimnya la ini bukan berupa isim nakiroh ataupun berupa isim nakiroh tetapi diselai lafaz lain, maka la tidak bisa beramal dan la ini wajib diulang. Seperti la fiddari rajulun wala imro'atun. Jadi la rajulun ini adalah isimnya la, tapi diselasai lafal fiddari. Jadi ini tidak bisa beramal. La fiddari rajulun wala imro'atun. Nah, jadi dia kembali menjadi susunan mubtada khobar. La fiddari, tidak ada itu di dalam di dalam rumah, rajulun bermula laki-laki, wala imro'atun, dan tidak ada perempuan. Jadi kembali ke susunan yang awal, yaitu mubtada dan khobar. Lalu ketika la ini memenuhi syarat 1, 2 tapi tidak memenuhi syarat yang ketiga, artinya la-nya diulang, maka dia boleh beramal, boleh tidak. Yang beramal contohnya la rajula fiddari wala imro'ata. Biasanya yang lafal biasa itu la haula wala quwata. Boleh la haulun wala quwatun ya, boleh beramal, boleh tidak. Kenapa? Karena la-nya diulang. Ada disebutkan 2 kali. La rajula fiddari wala imro'ata. Ini yang beramal. Yang tidak beramal, la rajulun fiddari wala imro'atun. Jadi ini beramal, la rajula ini dibaca nasab atau mabni fathah mahal nasab ya.
Ini yang tidak beramal la rajulun fiddari wala imra'atun ya. La rajulun ini jadi mubtada lagi, la rajulun tidak ada bermula laki-laki itu fiddari di dalam rumah. Jadi mubtada khobar lagi. Nah, itu ketika la tidak terpenuhi syaratnya. Lalu kita bahas tentang khobarnya la. Khobarnya la ini ada dua macam. Ada yang wajib disebut, ada yang tidak wajib disebut atau bahkan wajib dibuang. Kapan khobarnya la wajib disebutkan? Ketika yang dibuang dulu ya. Kapan khobarnya la wajib dibuang? Ketika sudah maklum, sudah diketahui. Misalkan contoh, la rajula fiddari, tidak ada laki-laki itu maujud fiddari dalam rumah. Jadi khobarnya itu maujudun, lafal maujudun ini buang, wajib dibuang karena sudah diketahui. Pasti maujudun itu bermakna berada ya. Tidak ada laki-laki pun berada di dalam rumah. Ini tidak akan menimbulkan prasangka yang bermakna lain selain berada. Artinya orang itu kebanyakan orang akan memaklumi arti maujudun atau berada. Yang dimaksud dia adalah mengatakan tidak ada laki-laki pun berada di dalam rumah. Itu ya. Nah, kalau khobarnya seperti ini sudah maklum diketahui, maka wajib dibuang. Misalkan la ilaha illallah, la ilaha tidak ada Tuhan itu maujud, itu hak kecuali Allah. Nah, itu juga sudah maklum ya. Tuhan itu yang hak, yang sebenarnya ya, kecuali Gusti Allah. Lalu kapan wajib disebutkan? Ketika belum maklum atau belum bisa dipahami kalau tidak disebutkan. Misalkan la rajula musafirun hadzal yaum. Tidak ada laki-laki yang bepergian pada hari ini. Ketika musafirun ini khobarnya dibuang, tidak ada laki-laki pada hari ini. Hari ini, masa hari ini nggak ada laki-laki? Harusnya kan ada ya. Kalau tidak disebutkan musafirun, maka akan disangka tidak ada satu laki-laki pun hari ini. Padahal ada ya. Maka disebutkan khobarnya, harus disebutkan. Kenapa? Karena ketika tidak disebutkan akan membuat salah pemahaman. Nah, itu tentang khobarnya lah. Ada yang wajib dibuang, ada yang wajib disebutkan. Ketika sudah maklum, sudah banyak diketahui oleh orang, tidak disebutkan sudah pada tahu, maka wajib dibuang. Ketika tidak disebutkan akan menimbulkan salah pemahaman, maka wajib disebutkan. Itu tentang pengamalannya la dan khobarnya la. Kita lanjut memahami dengan menghafal. Tanya jawab. Definisi la, al-ismu al-mansubu alladhi yaqa'u ba'da la linafil jinsi. Isim yang dirubi nasab yang jatuh setelah la linafil jinsi, yaitu la yang menafikan sebuah jenis, yang berfungsi meniadakan sebuah jenis dan beramal seperti amalnya inna, yaitu menasabkan isim dan merofakan khobar. Ada berapa syaratnya la bisa beramal? Ada 3. Yang pertama, setelah la harus berupa isim nakirah. Yang kedua, isimnya la harus bertemu langsung dengan la atau tidak bisa live lain. Yang ketiga, la tidak boleh disebut berulang. Ada berapa ketentuannya? Ada 3. Ya, sebutkan yang pertama, jika la terpenuhi syaratnya, maka la beramal seperti amalnya inna, yaitu menasabkan isim nakirah tanpa tanwin dan merofakan khobar. Contohnya la rajula fiddari. Mana isimnya la rajula? Sebutkan ketentuan yang kedua, jika antara la dan isimnya dipisah lafatain, maka la tidak bisa beramal juga dan la-nya wajib diulang. Contoh la fiddari rajulun wala imro'atun. Sebutkan ketentuan la yang ketiga, jika la disebut berulang, maka la boleh beramal, boleh tidak. Yang beramal contohnya la rajula fiddari wala imro'ata. Yang tidak beramal la rajulun fiddari wala imro'atun. Ada berapa macam khobarnya la? Ada 2. Ada yang wajib dibuang, ada yang wajib disebutkan. Kenapa wajib dibuang? Karena sudah maklum atau sudah diketahui pada umumnya. Contoh yang wajib dibuang la rajula fiddari, ini sudah dimaklum, dipahami. Kenapa khobarnya la wajib disebutkan? Karena belum maklum atau belum bisa diketahui atau akan menimbulkan pemahaman yang salah kalau tidak disebutkan. Contohnya yang wajib disebutkan la rajula musafirun hadzal yauma. Tidak ada laki-laki itu musafirun berpergian hadzal yaum. Tidak ada seorang laki-laki pun yang menjadi musafir hari ini. Nah, itu tentang la. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan dapat mudah untuk dipahami dan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.